Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel PPS Pilihan Porto Sehat. Kali ini kita akan melihat bagaimana nasibnya Inet ya, sinergi inti andalan Prima Tbk. Setelah saat ini berada dalam proses right issue ya, apakah harganya masih bisa kita harapkan naik lagi atau sebaliknya? Tentunya kita semua berharap harganya akan segera pullback kembali naik, sehingga kita yang barangkali sempat nyangkut itu bisa dijemput lagi dan bisa dibawa naik ya. Itu harapan kita. Namun demikian kita tidak bisa hanya berharap-harap belaka kalau tidak didukung dengan data dan fakta, utamanya data dari pergerakan Inet sampai dengan perdagangan hari Kamis tanggal 15 2026, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 ya. Karena hari Jumat kemarin itu Isra Mi'raj, sekarang hari Sabtu ya, tanggal 17. Nah, kita lihat datanya bagaimana dari Inet ini ya. Mudah-mudahan nanti pasca right issue selesai, harga Inet ini bisa kembali lagi ya. Namun sebelum sampai pada tanggal selesainya right issue, kita perlu mencoba mengulik ya, mentelaah kira-kira bagaimana ini Inet ini ya, kelanjutannya. Baik, untuk itu saya akan memperlihatkan data dari perdagangan hari Kamis kemarin tanggal 15 Januari. Di data ini nampak bahwa Inet itu ditutup pada harga 520 ya, itu pada posisi over ya, pada posisi over, sedangkan bidnya 510. Harga rata-rata selama satu hari perdagangan itu 510,81, jadi tidak jauh ya, artinya dalam rentang harga bid dan harga over, jadi ini pas ya. Jadi kita masih belum bisa menelaah apakah nanti itu ada potensi naik atau turun kalau kita lihat dari harga average-nya terhadap penutupan dari sesi perdagangan hari Kamis kemarin. Oke, kemudian kita lihat ya, kita lihat dalam satu hari perdagangan hari Kamis kemarin untuk Inet mencatatkan nilai transaksi sebesar 490 miliar dengan volume 9,6 juta. Cukup volatil ya, cukup volatil, yaitu 68,8 ribu ya transaksi yang terjadi ya. Transaksi yang terjadi itu 68 ribu ya, atau 68.821 transaksi ya, dengan volume 9,6 juta, total transaksinya 490 miliar ya. Kemudian dengan harga penutupan 520, Inet mempunyai market capital 9,8 triliun ya, 9,8 triliun. Oke, kita tidak berlama-lama, kita langsung cek di trade book-nya. Ini ada broker summary, di sini ada trade book ya. Di trade book ini kita cari nilai transaksi terbesar selama perdagangan satu hari itu ada di manakah gerangan posisinya ya. Ada di manakah gerangan posisi harganya. Ternyata dalam satu hari perdagangan itu nilai transaksi terbesar tertinggi dicapai pada nilai transaksi 80 miliar ya, tepatnya 80 miliar, 1 ya, 80,11 miliar ya. Itu ada di posisi harga 520. Jadi pada posisi saat over harga penutupan ya, itu. Nah, kalau kita lihat jarak nilai tertinggi ya dari nilai transaksi di harga 520 terhadap harga tertinggi yang dicapai pada hari itu, yaitu 535, dibandingkan dengan
jarak dengan harga terendah pada hari itu yaitu 486, maka nampak nyata bahwa semakin melebar ke atas. Jelas itu. Karena apa? Karena harga 520 ke harga tertinggi 535 itu hanya 3 tik. 1, 2, 3. Sementara harga 520 ke bawah sampai harga paling rendah di hari Kamis kemarin yaitu 486, itu kalau kita hitung kurang lebih sekitar 11 atau 12 tik. Mungkin bisa dicek sendiri ya. Itu artinya apa? Artinya dari trade book nampak semakin melebar ke atas. Itu dari trade booknya. Artinya apa? Ada harapan hari Kamis ada harapan besok pada perdagangan hari Senin tanggal 19 Januari ya, itu ada harapan kenaikan. Nah, cuman kenaikannya sampai seberapa nanti kita kupas di lanjutan pembahasannya. Kemudian kita bergeser ke broker summary. Nah, di broker summary ini ya nampak siapa yang beli, siapa yang jual ya. Tetapi sebelum kita bahas ya agak lebih dalam masing-masing dari pihak pembeli dan penjualnya, kita lompat sedikit ke sebelah kanan di net foreign ya. Di net foreign ini warnanya hijau, jadi jelas itu net buy ya, bukan net sell. Tapi kalau hari sebelumnya di Rabu itu net sell, kalau di hari Kamis kemarin net buy. Sebesar berapa net buy untuk foreignnya? Itu 10,3 miliar nilainya net buy-nya. Ini oleh pihak asing ya, foreign, bukan lokal atau domestik. Nah, kemudian kita lihat pihak asing ini siapa kira-kira yang membeli lebih banyak daripada jualnya. Nah, kita lihat. Penjualan itu terjadi dan dilakukan oleh sekuritas XL. Ya, ini biasanya domestik ya, atau retail termasuk kita di dalamnya biasanya ada di sini ya, itu Stockbit. Kemudian MG ya, Semesta Indofast ya, kemudian CP ya. Lah ini CP ini asing ini ya, biasanya kendaraannya asing. Kemudian CC Mandiri, YP Mirai, kemudian ini ada Ajaib ya. Paling tidak kalau kita melihat siapa pembeli dan penjualnya, kita cukup melihat top 5 big-nya atau 5 besarnya ya. Untuk sellernya paling tinggi itu XL ya, kemudian berturut-turut MG, CP, CC, YP ya. Sedangkan dari pihak pembeli itu top pembayarnya itu adalah XL, berturut-turut MG, CC, YP dan AK. Nah, kalau kita cermati maka nilai volume dari XL ya, kebetulan juga ada teratas di sisi pembeli, tetapi juga ada posisi teratas di sisi penjual. Itu kelihatan sisi penjual untuk XL itu lebih gede, walaupun tidak beda jauh ya dibandingkan saat dia membeli di sisi pembeli. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk XL ini dia net sell, bukan net buy, karena jualannya lebih banyak ya. MG sebaliknya, kalau MG ini dia lebih banyak nampung, lebih banyak membelinya daripada dia juga jual ya. Makanya nanti ini adalah net buy untuk MG. CC gimana CC? CC jelas net buy. YP gimana YP? YP jelas net buy. Kemudian AK ini kelihatannya net buy ya kan, net buy. Nah, tetapi yang muncul di sini adalah net buy khusus yang foreign. Nah, biasanya kalau foreign itu ya CC, kemudian AK ya ini. Nah, yang biasanya sebagai kendaraan untuk pihak asing. Jadi dari sini kita lihat dan sedikit optimis ya, agak didukung bahwa ternyata dari keseluruhan sisi buyer maupun seller, maka sisi buyer lebih mendominasi walaupun tidak jauh-jauh amat. Demikian pula dari sisi foreign-nya lebih mendominasi, sehingga tercetak pada hari Kamis kemarin itu di posisi net buy sebesar 10,39 miliar. Nah ini, jadi kita ada harapan tapi seberapa jauh nanti harapan kita itu bisa terpenuhi? Nah, kita lihat pada grafik atau pada
chart patternnya ya, chart patternnya. Sekarang kita kembali atau kita menuju ke chart pattern. Nah, ini chart pattern. Ini adalah pola grafik atau polar chart yang ditunjukkan oleh Inet selama beberapa waktu. Yang terakhir kemarin yaitu pada tanggal 15. Ini. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dan kita jangan lupa ya, Inet ini kan dalam rentang waktu periode right issue. Nah, kita ingat ya, informasi yang diberikan dan kita terima dalam kaitannya Inet ini right issue, bahwa tanggal saat ini ya, tanggal saat ini itu adalah tanggal yang berada pada periode atau pada rentang periode pelaksanaan HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Rentang waktunya kapan? Mulai dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 22 Januari 2026. Saat ini, saat saya membuat konten, itu tanggal 17, artinya masih dalam rentang waktu periode pelaksanaan HMETD. Nah, ini harus kita ingat, karena ini sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan daripada harga Inet itu sendiri. Dan ini bisa kita lihat ya dalam capaian harga atau gerakan harga dari Inet paling tidak 3 hari terakhir sampai dengan hari Kamis kemarin. Nah, kalau kita mau lihat ya sedikit ke belakang dari grafik ini, maka nampak bahwa harga Inet ini di awal-awal sangat bergejolak ya, utamanya saat-saat menjelang dilaksanakannya periode pelaksanaan HMETD ya, tanggal 8 itu. Nah, ini coba lihat tanggal 6 ya, tanggal 5 maksud saya, tanggal 5 ya. Ini harganya benar-benar luar biasa. Dari harga tanggal berapa ini? Tanggal 2 atau tanggal berapa ini masih di rentang harga tertinggi, masih mencapai 790, tiba-tiba drop ya pada tanggal 5 ya. Pada tanggal 5 Januari, ini hari apa nih? Tanggal 5 Januari, coba kita lihat. 5 Januari itu hari Senin ya. Hari Senin. Jadi pada tanggal 5 Januari hari Senin itu ya, itu benar-benar drop harganya. Open sama dengan low, langsung drop ya, gap down habis-habisan dari harga semula itu sekitar berapa ini, sekitar 700-an, drop langsung ke 472, dan itu adalah juga merupakan harga pembukaan dari Senin tanggal 5 itu, artinya open sama dengan low saat itu, dan langsung naik ya sampai mau arah ini ya, sampai arah ini. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi 1 hari ya, 1 hari atau 2 hari maksud saya, 2 hari menjelang tanggal 8 ya. Ini naik gap up ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya, tanggal 5 arah, tanggal 6 langsung gap up. Gap up-nya nggak tanggung-tanggung ini. Begitu open langsung terjadi gap up 7% ya. Langsung melonjak 635, harganya 7,6% ya. Kemudian tidak pernah turun, langsung tertinggi mencapai harga 710 atau 20% ya, dan ditutup pada harga 685 atau 16,1%, itu pada tanggal 6. Nah, sekarang mulai terlihat pada saat tanggal 7, 1 hari menjelang pelaksanaan HMETD, ini mulai terjadi penurunan, merah merona ini. Nah, mulai penurunan. Nah, ini saya yakin ya, saya khawatir sekaligus yakin banyak rekan-rekan itu yang nyantol di sini nih, di hari apa ini, di tanggal 7 Januari ini. Karena apa? Karena pastilah harapan kita ketika habis terjadi gap up yang demikian tinggi ya, harapannya masih terus berlanjut dari berikutnya di tanggal 7. Harapannya pasti begitu, pastilah ya, pasti begitu. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, ini mungkin FOMO dan sebagainya itu terjadi di tanggal 7 ini. Sehingga apa? Sehingga ketika ini terjadi penurunan ya, penurunan yang cukup dalam ya, -8. Ini lumayan loh, karena close-nya itu -8 di tanggal 7 ini ya, -8.
Nah, ini ternyata diteruskan sampai hari ini bahkan ya, diteruskan turun sampai tanggal 12 ya. Kemudian tanggal 13 juga malah nggak bergerak, tanggal 14 bergerak sedikit tapi tetap merah ya kan. Nah, kemudian tanggal 15 kemarin hari Kamis. Nah, ini apa ini? Ini menurut analisa saya ya, ini memang satu hal yang sebuah kebiasaan lah kira-kira begitu. Biasanya dalam periode-periode pelaksanaan HMETD itu harganya itu biasanya sideways ya. Dan kalau kita lihat ke belakang, agak beberapa hari ke belakang, jauh ke belakang lah ya, itu ternyata pada saat terjadi drop yang paling bawah itu ternyata juga merupakan harga terendah yang pernah dicapai pada tanggal 18 November. Nah, jadi nampaknya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi nampaknya ini drop ini ya, yang terjadi pada tanggal 6 ini, 5 Januari ini, nampaknya pas persis kurang lebih tidak jauh dengan harga yang pernah dicapai terendah pada harga pada tanggal 18 November. Artinya apa? Ini menjadi support ya, yang diawali pada tanggal 5 Januari ini menjadi support. Dan ini terkonfirmasi sejak tanggal 12, 13, 14, 15. Dia selalu bermain pada support ya, di kurang lebih di harga 478, 485 ini. Jadi ini apa artinya? Ini adalah support kuat. 478, 486, 47, 480 ya, maaf ya, 478, 480 ini adalah merupakan support kuat ya. Rentangnya kapan? Rentangnya sampai resistennya ya kurang lebih di 535. Nah, jadi ini bermain tipis saja. Jadi ada kemungkinan selama proses ya pelaksanaan HMETD ya, hari Senin itu kan belum lewat tanggal 26 ya, atau tanggal 28 ya, saat pengembalian kelebihan uang pesanan itu ya. Ini menurut prediksi ini bisa jadi dia masih bermain-main di sini ya, masih sideways ya. Sekaligus juga menjaga harga itu tidak terlalu jatuh, karena ini juga menyangkut dari HMETD itu sendiri ya, harga tebus itu sendiri. Nah, gitu. Jadi ini bagi para trader yang bermain swing, jadi mungkin perlu ditunggu ya, tetapi yang intraday mungkin ya, walaupun ketat ini masih bisa melakukan trading. Tapi ya menurut saya ya nunggu aja gitu, karena sangat tipis sekali kenaikannya ini ya, sangat tipis sekali. Kalau terjadi kenaikan dari harga yang penutupan hari Kamis kemarin 520, itu pun juga dia harus bisa menembus harga resistennya sendiri itu di 535, kan tipis sekali. Kalau toh dia bisa nembus, paling-paling dia tertahan di resisten golden rasio di Fibonacci-nya, yaitu di harga 565 paling-paling itu ya, itu pun juga nggak terlalu besar ya. Nah ini taruhannya itu. Kenapa ini kok persis di harga golden rasionya Fibonacci? Karena ini terbukti juga pada harga 565 itu juga beberapa hari sebelumnya itu juga main-main aja di sini. Ini ada candle-candle kecil ya, pendek-pendek ya, yang bermain-main beberapa hari di harga 565 yang nggak bisa nembus ya. Nah ini delalah nanti dia juga harus melewati itu. Jadi kalau toh dia besok hari Senin itu bisa melewati sedikit harga di atasnya, yaitu 535 dari posisi 520 ya, dia mungkin mentok ya sampai di golden rasionya Fibonacci 565 ini. Nah, oleh karenanya memang kita perlu saja, dan menurut saya lebih baik kita sabar menunggu, karena sebetulnya trader yang baik dan bijaksana itu tidak perlu gerusa-gerusu ya, tidak perlu tergesa-gesa, tetapi sebaiknya bersabar, menahan diri, lebih banyak berpikir tentang resiko daripada profitnya ya kan, daripada kita hanya berpikir kapan masuk tapi setelah masuk kemudian diguyur ya, daripada itu lebih baik kita menunggu ya. Kapan kita harus menunggu? Menurut saya sih akan lebih baik dan lebih ideal
ketika proses dari right issue ini sudah selesai. Kapan itu? Sesuai dengan jadwalnya itu sampai dengan tanggal 28 Januari 2026. Sementara proses HMETD-nya itu berakhir tanggal 26 plus 1 hari lagi periode penyerahan efek sampai tanggal 26, dan penjataan khusus juga tanggal 26, baru purnanya itu tanggal 28 Januari. Jadi menurut saya sih sabar nunggu aja untuk INET ini ya. Nah, doa kita bersama setelah tanggal 28 dia bisa pullback kembali ya, bisa kembali naik. Kalau saya ini ditanya, mudah-mudahan penurunan yang terjadi ini ya dari sejak tanggal berapa ini? Tanggal 7, yaitu saat dilakukannya pelaksanaan HMTD sampai dengan hari Kamis kemarin, mudah-mudahan ya, atau sampai dengan masa right issue selesai, itu tetap bermain-main di sini, dan itu masih merupakan nantinya masih menjadi higher low ya, higher low, jangan menjadi lower low. Nah, bahaya kalau lower low. Artinya apa? Jangan sampai nanti dia melewati pada harga kritis, harga resisten ya 478 ini. Makanya ini harus hati-hati. Karena kalau sampai harganya itu terlewati jauh di bawah harga 478, maka ada potensi INET ini akan turun ya. Turunnya kemana? Turunnya paling tidak ada di harga berapa ini? Harga 400-an ya, 400-an paling tidak ada di sana. Tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Makanya sabar ya, sabar, jangan, karena ini masa right issue. Jadi kenapa begitu? Karena ya saham yang beredar akan menjadi semakin banyak. Loh, kok semakin banyak? Ya karena ada saham-saham baru dari hasil tebusan itu. Artinya apa? Artinya mereka yang hendak membeli saham lama pun menjadi enggan, menjadi tidak mau dulu ya, tidak mau dulu, karena ada potensi nanti akan terguyur karena jumlah saham yang beredar akan menjadi lebih besar dari saham baru hasil right issue itu sendiri. Nah, itu oleh karenanya supaya ini lebih fix lagi ya, tidak dalam kondisi yang masih right issue, sebaiknya ya kita wait and see dulu lah, sabar dulu, khusus untuk emiten INET ini ya. INET ini adalah ujiannya ya, ujiannya setelah tanggal 28 nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya ya. Mudah-mudahan dia tetap bermain di sini, atau syukur-syukur dia segera naik ke atas, tapi rasanya menunggu sampai dengan usainya right issue itu, yaitu pada paling tidak akhir Januari ini. Ini untuk INET ya. Jadi kekhawatiran bahwa gimana nasibnya INET nanti pasca right issue, memang itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Tetapi kita sebagai trader tidak cukup hanya bertanya-tanya saja, tetapi kita harus melihat potensinya berdasarkan fakta dan data yang kita miliki. Datanya yang kita miliki apa? Ya tentu perdagangan atau data-data harga atau perdagangan yang telah berlangsung sampai dengan hari kemarin ya, hari Kamis, karena kita akan memforecasting, memprediksi harga berikutnya. Itu. Jadi kita bisa analisa secara teknikal ya maupun secara bandarmologi ya. Siapa saja yang membeli ya, siapa saja yang melepas saham tersebut. Tetapi melihat tanda-tanda bahwa pihak asing pun sudah mulai mengkoleksi ya, ini saya masih sedikit optimis, walaupun mungkin bisa jadi ini juga dijual dalam waktu yang dekat. Biasanya pihak asing itu kalau habis beli, jualnya itu biasanya itu nggak pada hari itu ya, biasanya ya paling cepat 1 hari setelah membeli, paling cepat, tapi umumnya biasanya sekitar seminggu gitu. Nah, kalau itu terjadi artinya kita masih bisa punya harapan seminggu kemudian paling tidak setelah masa periode pelaksanaan right issue ini bisa kita berharap terjadi pullback dari harga INET tersebut.
mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Nah, terus kemudian sebelum saya akhiri, nah terus kemudian harga-harga yang di atas ini bagaimana? Sementara untuk inat kita tidak perlu berharap-harap dulu ya. Berharap dulu. Ini hanya sebuah gambaran ya tentunya berdasarkan technical analysis. Ketika nanti dia bisa menjebol ya harga 478 atau 480-an, maka dia akan menuju pada goldennya, yaitu di 565. Kalau ini bisa jebol, maka dia akan naik ke atasnya lagi. Dan ini memang bersesuaian dengan price action atau data harga yang tertera dari setiap candle dari range waktu harian atau daily. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas technical analysis dari Inet. Namun saya juga selalu mengingatkan ini bukan merupakan ajakan beli maupun ajakan jual ya untuk sebuah emiten. Ini hanyalah sekedar edukasi. Sepenuhnya pertimbangan itu di tangan kalian, apakah membeli atau bukan. Karena sebetulnya seyogianya dan seharusnya kalian pun juga masih harus mengkaji ya atas informasi yang saya sampaikan ini. Yang jelas ini saya sampaikan berdasarkan fakta dan data didukung dengan technical analysis yang kami miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan, barangkali mungkin bermanfaat ya. Silahkan di like, di subscribe, dan mungkin ada teman atau saudara atau siapapun yang juga dirasa memberikan manfaat, silahkan di share. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.